Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Ya, masih bersama Nathan dan Adam. Sekarang masih ngobrol-ngobrol dengan teman kelinci di sini. Yeay, ada Lisa, ada Emily, dan juga ada Robin. Robin, jangan loncat-loncat lagi, Bin. Ntar dia loncat lagi kemana loncat gitu kan. Lagi. Iya, ini kayak paham dia lagi diomongin nih. Kayak kupingnya panas nih kan. Iya, kupingnya panas. Kalau nggak kupingnya panas, matanya kedet-kedet biasanya tuh. Ini kita mau ngomongin soal komunitasnya tadi, karena di akhir segmen sebelumnya kita udah sedikit menyinggung soal benefit mungkin yang didapatkan dari komunitas. Salah satunya adalah ketika kita baru pertama kali memelihara kelinci. Nah, ini gue mau tanya-tanya soal komunitas teman kelinci tuh awal berdirinya dulu deh, seperti apa sih? Monggo. Iya, ini ada kisahnya sih. Jadi kan awal boleh. Aku kan waktu awal-awal itu kan aku sama teman-teman Indonesia yang pelihara kelinci kan awalnya kita cuma kenal-kenalan dari via Instagram aja kan. Karena dulu kan belum banyak orang yang bikin akun Instagram buat kelincinya gitu ya. Mungkin kalau doggy mungkin udah banyak gitu kan. Nah, di luar negeri tuh banyak yang bikin akun Instagram kelinci gitu. Nah, aku pribadi karena aku udah pernah follow jadi aku tahu. Terus aku juga nggak punya teman buat sharing soal kelinci yang sehobi gitu kan di sekitaran aku. Ya udah aku buat Instagram buat kelinci aku sendiri gitu. Nah terus ternyata ada beberapa lain yang sesama-sama Indonesia yang buat juga, dan terus kita tuh ternyata tuh klop gitu loh, maksudnya cara ngerawatnya udah ngikutin yang gaya yang baru lah yang kita pelajarin dari akun-akun luar gitu kan. Nah terus seiring waktu kita awalnya cuma ngobrol-ngobrol via Instagram doang. Nah tiba-tiba ada kasus yang viral nih di Instagram pecinta kelinci gitu kan. Jadi ya waktu itu ada akun yang post foto kelinci yang kandangnya tuh nggak layak banget gitu. Jadi kandangnya tuh kecil banget. Terus dia aja tuh kalau berdiri naik itu tuh nggak bisa sampai ya pendek nggak bisa berdiri gitu ya, kependekan kandangnya. Terus udah gitu karatan. Terus udah gitu isinya wortel semua dalam satu kandang itu. Terus udah gitu nggak ada air minum gitu kan. Nah, terus itu kan fotonya kan viral karena kan akun bule yang nemu kan. Bule langsung kan pada yang expose malah bule. Iya, orang luar negeri. Mereka bilang ini penyiksaan hewan gitu-gitu kan. Nah, terus ya udah kan kita kan kepo dong, kita cek. Oh, ternyata kita baru lihat ternyata ini di Indonesia gitu kan. Nah, terus ya udah kita coba reach out yang punya akun, ternyata masih kecil kan kayak anak SD gitu. Terus kita coba reach out lagi, ternyata kita ketemu akun Instagram mamanya. Terus kita coba kontak gitu. Awalnya tuh kita pengen rescue langsung gitu kan, karena kan awalnya kita juga udah sebel gitu kok kelincinya di kayak gitu. Tapi pas kita pikir-pikir lagi, kalau kita rescue nanti kejadian lagi yang sama, masa kita tolong lagi gitu kan. Jadi kita coba pas kita approach ibunya, kita tuh kasih tahu, Bu, sebenarnya tuh kalau cara ngelakuin kelinci yang benar tuh sebenarnya kayak gini-gini gitu kan. Kita jelasin kandang yang layak seperti apa, makanan yang utamanya tuh harusnya apa gitu kan, terus harus dikasih minum segala macam. Terus dia baru ternyata kayak gitu ya cara ngelawatnya. Terus habis itu dia menuruti saran kita gitu. Jadi semuanya diperbaikin gitu, kandangnya jadi bagus, makanannya juga dikasih yang lebih bagus gitu. Nah jadi dari situ tuh kita jadi senang juga kan. Dan jadi kita ngerasa edukasi kita tuh ternyata ada hasilnya ya. Ternyata ada yang mau kalau kita kasih tahu, ternyata ada yang mau dengerin dan mengikuti anjuran kita gitu. Jadi ya udah kan akhirnya kan kita bikin akun Instagram teman kelinci. Tujuannya tuh awalnya tuh cuma share informasi cara ngerawat kelinci aja gitu kan, post gitu. Nah tapi pas menjelang 2016 ya kan ada Indo Pet Expo gitu kan. Terus kita diajak, jadi ada expo pet terbesar. Terus ya udah kita diajakin mau ikutan nggak nih gitu kan. Terus ya udah deh akhirnya kita seriusin. Maksudnya awalnya kan awalnya tuh mau nggak seriusin gitu loh, maksudnya nggak diseriusin akunnya, cuman yang siapa yang lagi ada senggang share infonya gitu kan. Jadi awalnya tuh nggak mau diseriusin jadi gede gitu, cuman iseng buat sharing aja. Tapi karena diajakin buat ikut expo dan kita kan harus ikut event offline gitu kan ya, jadi kita pikir ya udah deh ini teman kelinci kayaknya bisa diseriusin deh gitu. Ya udah, terus akhirnya kita ikut
terus kita edukasi di sana, terus kita lebih senang lagi, ternyata pengunjung-pengunjung expo tuh benar-benar senang pas kita sharing soal kelinci. Mereka kayak baru tahu, oh ternyata kelinci bisa kayak gini ya, bisa deket ya sama ownernya. Kan ada awal-awal kan mereka kan pikir kan kelinci juga di dalam kandang aja, nggak bisa interaksi, nggak bisa apa gitu kan. Terus udah gitu ternyata kelinci kita nggak bau gitu kan, segala macam. Jadi lihat antusiasme mereka, ya udah akhirnya kita seriusin nih akunnya, mau benar-benar jadi akun edukasi gitu. Oke. Jadi berawal itu dari kenapa? Akun yang dibuat itu, akhirnya maksudnya launching pertama kalau misalnya nih teman kelinci ini dari sini nih gitu ya. Itu ceritanya. Cerita awalnya. Nah sekarang gue mau nanya. Awalnya kita tuh. Oh iya, silakan, lanjutin dulu. Iya, jadi awalnya tuh kita benar-benar cuma pengen jadi akun informasi aja, nggak kepengen, maksudnya nggak kepikiran untuk jadi komunitas sampai segede sekarang gitu, maksudnya jadi followernya banyak gitu. Awalnya cuma benar-benar murni sharing informasi aja gitu. Oke. Setelah ikut event-event baru. Oke. Nah ini kan Lisa kan sebagai pendirinya gitu. Nah sekarang gue mau tanya sama Emily. Emily waktu awal-awal gabung itu boleh diceritain nggak seperti apa? Jadi waktu itu tuh lagi ada event pet expo yang di ICE. Aku lupa itu Indo apa ya, ninjak pet ya, lupa itu. Pokoknya di event itu aku ketemu sama booth-nya teman kelinci, terus aku main-main di sana. Terus aku kan suka gambar, jadi ada yang aku foto, terus udah gitu setelahnya aku kirim sketsanya itu ke salah satu member karena aku gambarin kelincinya dia yang aku ketemuin di event itu. Terus nggak lama kemudian di approach sama Lisa dan Cimegi. Nah, itu mereka yang punya kelinci gitu, itu kelinci. Iya, dia gambarin kelinci aku gitu pas di expo. Oke. Terus kita kan jadi seneng dong, terus jadi ya udah pas setiap event kita ajakin mau ikutan nggak, bantu-bantu di event kita gitu. Terus dia kan juga suka gambar kan, jadi kita bilang ya udah kamu bikin booth aja buat gambar-gambar kelinci-kelinci yang datang di event gitu. Awalnya sih kayak gitu sih, karena kan kita kan kalau bikin expo kan kita kan harus ada kegiatan juga. Nah ini juga gue ngelihat monggo Emily. Setelah itu kan jadi keseringan tuh, selain gambar aku juga bantuin bikin ads-nya. Jadi kalau misalnya butuh ads atau pas mereka lagi perlu banner, jadi aku yang bikinin, terus aku yang fotoin juga. Waktu itu sempat jadi dokumentasinya pas lagi ada acara. Jadi sejak saat itu tahu-tahu udah auto jadi member aja gitu. Jadi auto member. Oke. Langsung jadi berarti Emily ini udah join, kalau untuk teman kelinci ini kan berarti udah berjalan masuk ke tahun ini ya, udah berarti berapa? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Dari 2016. Dan baru aja ulang tahun kemarin, nggak lama ya, baru sekitar hampir sebulanan lalu ya, 5 Maret ya? Iya, bulan Maret ya. Mantap, 5 tahun udah berjalan. Nah, happy birthday. Luar biasa. Thank you. Mas kelinci gitu. Tan, lu harus nambahin efek-efek di bagian ini, Tan. Apa? Gitu. Wah. Harus rame nih yang bagian ini. Mau nanya ke Lisa dan Emily, untuk dari Emily dulu deh awalnya. Nah ini kalau akhirnya udah berjalan masuk juga di teman kelinci, ini ada kesan-kesan tertentu nggak sih selama akhirnya, kan kalau yang membangun pertama kan dari Lisa dan teman-teman. Kalau dari Emily nih yang masuk di tengah-tengah, ini ada kesan-kesannya gimana nih abis setelah masuk ke teman kelinci? Kayak pertama tuh aku awalnya memang minder, ternyata lebih banyak orang yang tahu, tapi setelah lama-lama terus kayak ternyata lebih banyak yang tidak tahu dibanding yang tahu ya gitu. Tahu apa nih maksudnya? Tahu yang benar. Jadi awalnya tuh pas teman kelinci aku masuk tuh agak minder, kayak aku kayak nggak tahu apa-apa gitu, kayak masih dodol-dodol aja gitu kan, nggak ngerti ini itu. Jadi ya udah aku banyakin foto-fotoin aja, nggak kalau ditanya orang aku lempar lagi ke relawan yang lain atau member yang lain yang ada di booth itu gitu kan. Nah tapi setelah semakin lama tuh malah ternyata lebih banyak orang yang butuh edukasinya gitu, butuh pengetahuannya gitu. Jadinya
selain lama-lama aku bantuin juga bikinin kontennya, dirapi-rapiin kayak informasi yang udah ada di postingan sebelumnya aku rapiin, jadi lebih mudah dibaca gitu kan. Jadinya sejak saat itu mulai berasa sih ternyata memang manfaatnya teman kelinci tuh memang terasa banget buat orang-orang juga gitu kan. Aku kan mulai baca-bacain komen-komennya, bantuin jawab-jawab sedikit biar aku juga belajar gitu kan, jadi ngerti. Terus ya gitu sih, ada kepuasan tersendiri juga. Terus juga sih lihat kelinci-kelinci yang dirawat dengan baik sama orang-orangnya. Terus ada yang bilang dulu tidak bisa makan hay, sekarang jadi mau makan hay gitu. Iya kayak gitu. Iya. Itu pasti senangnya minta ampun tuh ketika kita tuh bisa ngasih influence positif buat orang lain gitu. Wah benar tuh. Benar. Nah, iya. Akhirnya kalau untuk Lisa sendiri nih udah masuk ke 5 tahun nih, masuk terus. Nah, yang menurut Lisa ini akhirnya teman kelinci ini bisa growing terus nih akhirnya dengan gabung ada orang-orang baru atau mungkin orang-orang pengen belajar. Menurut Lisa ini gimana sih, maksudnya atau karena memang komunitas kelinci itu bisa dibilang salah satu ya apa ya, dekat banget orang-orangnya, atau kayak mungkin orang-orang yang pelihara kelinci karena memang kayak ada tipe-tipe tertentu. Menurut Lisa ini bisa growing terus sampai sekarang nih, seperti apa sih teman kelinci ini? Kalau aku sih salah satu alasan aku yang menurut aku mungkin orang-orang lain juga related ya. Dulu itu kan kita kan kelinci itu kan masih komunitasnya tuh masih nggak gitu luas gitu kan, karena pasti kan masih banyak ke komunitas anjing atau kucing, dan kalau bisa kita sharing ke orang-orang di sekitar kita, kelinci aku begini, kelinci aku begitu, banyak yang nggak bisa related gitu loh, maksudnya kayak emang kelinci bisa kayak gitu ya, emang kelinci apa ya gitu kan, jadi nggak ada tempat buat kita sharing gitu. Tapi begitu kita punya komunitas teman kelinci gitu kan, kita ada tempat buat sharing, kita tuh jadi bisa kayak ngomongin peliharaan kita gitu, jadi ada tempat buat sharing, tempat ngobrol, bisa kayak kita jadi bisa bilang ternyata kelinci aku kayak gini loh tadi pagi gitu-gitu, maksudnya dan ada orang-orang yang menanggapi dan ngerti maksud kita tuh apa gitu. Kalau misalnya nggak ada komunitas kan kita mau ngomong sama siapa? Ya kan, maksudnya pasti kan teman-teman kita juga nggak ngerti apa sih maksudnya gitu kan. Misalnya kita cerita kelinci kita tiba-tiba lari bingki gitu kan, terus mereka juga kayak kenapa, apa anehnya atau apa gitu kan, mereka nggak ngerti dan nggak related gitu. Tapi kalau kita punya komunitas yang tempat bisa sharing, tempat kita bisa nanya-nanya, itu tuh kita jadi senang gitu, kita jadi ada tempat untuk curhat, tempat untuk cerita, tempat untuk berbagi gitu. Yes. Jadi kalau menurut aku sih gara-gara itu ya gitu. Apalagi kan banyak yang sebenarnya tuh mungkin dari dulu mungkin pengen piara kelinci tapi ragu karena mikir kelinci kayaknya cepat mati atau apa gitu. Terus pas ngelihat di komunitas kita tuh kita kasih tahu ternyata cara rawatnya kayak gini, mereka juga ngerasa berarti nih aku ada harapan nih ngerawat kelinci bisa umurnya panjang gitu. Karena aku percaya sih yang orang-orang Indonesia pun banyak yang sebenarnya sayang banget sama hewan peliharaan dan pengen hewan peliharaan mereka tuh sehat, umurnya panjang gitu kan. Jadi mereka juga kan sebenarnya mencari cara, tapi kan mungkin dulu itu kan akses informasinya juga masih terbatas kan, nggak tahu gitu. Jadi karena sekarang udah ada medianya jadi lebih enak gitu. Nah ini ada yang gue kepikiran juga nih, baik untuk Lisa maupun untuk Emily. Ketika kalian aktif di komunitas, pernah nggak sih kalian tuh ada di posisi kayak, wah ini gue nggak pernah ngadepin gini sama kelinci gue, entah sakit apa atau kondisinya apa, tapi karena kalian gabung di komunitas akhirnya tertolong. Pernah nggak ada di kondisi seperti itu? Dari Emily mungkin. Monggo. Oh pernah banget. Pernah. Yang paling bikin shock itu pertama adalah dia pernah pup cair pas baru sampai ke aku 3 hari deh. Baru sampai nih kan dari terus begitu sama mencret. Pup cuma mencret lagi, itu benar-benar udah kayak air gitu. Nah kalau mencret, karena yang kita tahu kelinci tuh 2 hari gak ditanganin tuh mokat gitu, malah bisa kurang 1-24 jam gak ditanganin, kalau sakit dia lewat. Oke. Ini aku juga baru tahu.
encer lagi udah tidak ada kental-kentalnya. Wah, paniknya setengah mati gitu. Terus Tahu aku kan kalau misalnya pupuk itu ada tahapannya dong. Kalau sampai encer berarti kan itu nggak kecolongan gitu loh, dari kental dan bulat lembek-lembeknya aku udah nggak ngeh lagi gitu. Nah setelah itu udah telepon Cilisa, udah telepon semua orang, terus dikasih tahu kasih obat ini, kasih obat itu gitu kan. Kayak 1 hari setelahnya tuh masih mencret juga. Akhirnya tapi berkat komunitas itu juga aku dikasih tahu tentang dokter hewan dekat rumah yang ada di jadi langsung ke dokter hewan dan selamat gitu. Wih, amin, syukur. Ini ceritanya sih Robin. Iya, ini tentang si Robin. Robin, kamu terselamatkan oleh Emily, Robin. bayangin 3 hari, baru 3 hari cuy. Itu gimana nggak kaget? Udah deg-degan banget pasti. Udah deg-degan banget, bener-bener panik banget. Kalau Lisa gimana? Sebagai founder, apakah lo pernah berada di posisi seperti itu juga? Yang bikin bingung? Iya, pastinya. Iya, jadi kelinci aku kan 9 ekor kan, tapi kan sebenarnya aslinya kalau misalnya mau dihitung-hitung ada 5 ekor lagi, tapi yang udah pass away gitu. Nah, waktu itu kan pas awal-awal kelinci aku sakit, ada yang sakitnya nama penyakitnya megakolon gitu kan. Terus ada yang sakitnya karena pilek, terus karena digigit gitu. Jadi awal-awal tuh kan kita kalau misalnya kita nggak punya komunitas, kita tuh bingung mau tanya sama siapa, mau ngomong sama siapa. Vet di sini pun belum ada yang spesialis small animal gitu atau exotic animal. Jadi kalaupun kita bawa kelinci kita ke sana, kita tanya, kadang-kadang mereka juga cuma memberikan jawaban yang standar, maksudnya kadang kurang memuaskan gitu kan. Karena kadang mereka juga nggak tahu ini sebenarnya kenapa gitu kelincinya. Jadi pas udah ada komunitas, kita kan misalnya kita bisa sharing mungkin ada yang bantu cari tahu, ada yang nanya sama kenalannya dia, atau misalnya mungkin ada beberapa teman aku juga yang join forum luar, terus mereka nanya-nanya ini kenapa ya, bla bla, terus kita jadi lebih ada jawabannya gitu. Jadi kita tuh ibaratnya kayak mikirnya tuh mikir bareng gitu, bukan mikir sendiri. Gitu, enaknya kayak gitu. Jadi dari situ juga kita banyak dapat info baru. Bahkan beberapa informasi yang kita dapat malah breeder atau vet nggak tahu sebelumnya. Gitu. Sampai kita bisa tahu soal bakteri E. cuniculi yang bikin kelinci kepalanya healthy, terus penyakit kelinci yang tiba-tiba bisa bikin pengkang segala macam, itu tuh semuanya baru kita tahu kalau misalnya teman-teman di komunitas ada kejadian, terus kita bantu mikir, kita bantu cari info, baru dapat gitu. Kalau enggak kan, kalau misalnya kita sendirian, kita nggak ada komunitas, nggak ada tempat sharing, bener. Kita bingung sendiri kan, dan bisa aja tuh jadi kelincinya cuma dibiarkan meregang nyawa karena kita nggak tahu harus berbuat apa buat dia gitu. Itu sih menurut aku. Jadi mikir bareng gitu ya, sih. bukan mikir sendiri-sendiri. Dan tadi juga kalau misalkan mungkin udah stuck juga teman-teman dari komunitas ngasih tahu lo ke dokter hewan yang ini aja gitu. Itu jadi ketolong banget sih ya. Semuanya serba urgent, apalagi kalau misalnya kayak tadi ya ceritanya Emily gitu ya. Wah, itu kalau misalnya sendiri udah kelabakan juga kan ya. udah panik duluan. Udah stres duluan kalau gue sih, aduh gimana gitu kan. Mana nih bener. Iya, karena kan vet juga kan ada yang maksudnya ada beberapa vet yang misalnya kita bawa kelinci ke sana, mereka ada yang bilang, aduh kita nggak pernah nih nanganin kelinci gitu kan. Jadi cuma ada beberapa vet tertentu doang yang agak pede buat nanganin kelinci gitu. Jadi makanya itu juga satu informasi yang penting juga gitu. Kalau enggak kan sembarangan bawa, vetnya nggak bisa nolong juga percuma kan bawa ke vet gitu. Benar. Nah, Smart Viewers, ini informasi-informasi penting berikutnya bakal ada lagi, tapi habis ini ya Tan ya. Benar banget, Smart Viewers. Karena ada yang mau lewat dulu. Nah, ini abis ini gue mau nanya lebih. Yang mau lewat kelinci, Tan. Yang mau lewat kelinci. Bos, banyak editan nih kayaknya ya. Barusan kayaknya request-nya banyak amat. Ini ada yang pengen tanya itu seputar, ini kan lagi ngomongin penyakit. Nah, ini berarti berikutnya ini nanti di segmen berikutnya gue mau nanya seputar kayak hal-hal yang harus diperhatikan kalau misalnya ingin merawat kelinci bagi pemula. Nah, kan kayak misalnya kesalahan-kesalahan awal mungkin yang harus dihindari. Nah, ini teman-teman Smart Viewers harus tahu banget, makanya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.